kasih atas kehadirannya. Kemarin saya sudah keliling ke 19 kecamatan Pak di SD, sudah saya sosialisasi. Kemudian saya diskusi dengan Pak Dan selaku Polres SMP Kepri, dan alhamdulillah SMP dikumpulkan per 2 pengawas bina. Jadi di sini pengawasnya Pak Dan sama Pak Usman diberikan satu nanti selesai tanggal 25. Bapak Ibu, sebenarnya Permenpan ini sosialisasinya harusnya Juni. Juni dari BKN belum keluar, tapi kalau menunggu Juni perangkat yang harus kita siapkan terlambat. Perangkatnya terlambat, sehingga nanti saya akan sampaikan perangkat-perangkat apa yang harus Bapak Ibu persiapkan sambil kita menuju Juni. Nanti kalau sudah ada Juni, ada sosialisasi episode kedua. Episode kedua saya sudah menganggarkan lewat APBD dan khawatir. Nah ini dengan Bapak Ibu. Yang kedua sudah saya anggarkan lewat APBD. Jadi ini Bapak Ibu, sosialisasi Permenpan RBI ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Permenpan sejak Januari kemarin, Januari 2023. Waktu itu yang diundang ke Indonesia adalah Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten ke Indonesia, dikumpulkan diundang Permenpan ke sana. Dan kami di tingkat dinas hanya melakukan suntik mobil untuk suntik. Namun dari berjalannya waktu, nanti kalau dilakukan saat ini kita terlambat untuk bergerak menggunakan Permenpan 1. Itu saya laporan Pak Kabit, Pak Kabit oke, sehingga kita langsung sosialisasi. Langsung saja Bapak Ibu, kita bicara tentang Permenpan tidak lepas dari guru. Nah, saya mengutip bukunya Imam Al-Ghazali dengan dibaca di dalam bukunya judulnya Ayyuhal Wara, bahwa bulu mata ini itu laksana minyak wangi yang mampu mengharumkan apa saja dan tetap wangi. Ibarat minyak wangi yang lambi, ya lambi wangi. Minyak wangi ya tetap wangi. Ibarat minyak wangi yang suwal, ya wangi. Kemudian tidak seperti kalau William Shakespeare mengatakan bahwa seorang guru laksana lilin. Apa lilin? Dia mampu menerangi sekelilingnya, tapi dia tidak hancur. Dengan guru hancur? Enggak, juga makanya tulis ini Imam Al-Ghazali yang minyak wangi. Jadi mengharuskan orang yang diberi pengetahuan dengan tetap wangi, tidak terkurang. Nah, apakah guru masa kini seperti ini? Nah, gila, dulu saya malam itu bertanya orang kelas. Kamu bertanya ini, dulu saya sertifikasi itu naik. Dulu sertifikasi itu naik. Apa namanya ATM harus buka-buka itu digaji. Oh, Pak, oh no. Jadi ATM kalau buka-buka sertifikasi, soalnya kalau di proses awal di proses sakarpe. Karena saya didatangi terus terang, saya didatangi KSP dari Kota Pekalongan. Atas nama kok tidak ditransfer? Sudah ditransfer Pak. Lalu kami pegawai saya berusaha orang itu bunuh laporannya dinas diganti boleh. Ya waktu itu pasang. Tidak dijadikan laporan kalian dinas dikatakan bukunya hilang. Ya kami kan percaya ada berita kehilangan. Tapi dengan transfer terus diagunkan, saya ini ditransfer lalu dulu tuh ngambilnya. Mana yang gue pakai? Atau yang ini, belum lagi ini, ngapapun saya sendiri lain. Dari saya akan lagi Pak kapan saya. Jadi sertifikasi yang semester ini yang tahap Januari Februari pasti akan mengalami tahapan. Kalau tahap uji, tahap loro, tahap telu, tergantung SKTP yang sudah keluar. Karena SKTP-nya berlaku 1 semester. Tapi waktu itu kita saya kasih yang dulu nanti ada tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini dari sertifikasi laksana saya. Baik, Bapak Ibu, jabatan fungsional sudah mengalami beberapa aturan. Yang pertama, Permenpan nomor 2 tahun 89 yang disebut lawak mengalami. Kemudian yang kedua, keputusan Menpan nomor 84 tahun 93. Yang ketiga kemarin yang baru kita laksanakan peraturan Menpan nomor 16 tahun 2009 yang disebut dengan berbagai pengembangan diri dan
derajat ilmiah. Tahun 2016 kami soal. Yang terakhir sekarang adalah permenpan yang terbaru nomor 1 tahun 2023. Itu untuk paling tak baik kok bu. Kebetulannya tetap menjadi hobi. Jadi paling tak ada sekolah dari kebetulannya tetap fokus saja. Ini berbagai menjadi perubahan ini. Saya mengalami di dua keputusan Permenpan 16 dan Permen 1 yang akan kita jalan. Paling enak yang Permenpan 1 loh itu. Kalau kemarin belinya dari 3A mau ke 3B, kuwi kudu duit ke SSPL. Kalau mau angkat berjalan kredit memenuhi syarat, tapi nek orang duwe pengembangan diri ora bakal nggak. Waduh, dari 3B ke 4A berjalan bijine wis muncul, nek ora iso gawe PTK ora bakal nggak. Waktu sekarang juga belum beli daripada mana-mana corak mana corak ini angel itu dulu pasti lele. Kok ada teman nggak kalian angel? Nah, dengan adanya Permenpan itu bapak sudah tidak diribetkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Orang usaha gawe STT orang mandiri, orang gawe karya ilmiah, orang gawe jurnal ilmiah, orang gawe PTK, orang gawe PTS nggak pakai. Sebelum iya, karena dia ambilkan dari nilai SKP. Busuk itu apa kita? Sekarang buka SKP, aku gampangkan. Caranya bagaimana tadi? Akan saya bahas satu-satu. Kuncinya Permenpan RB1 ini, angka kreditnya Bapak Ibu sudah tidak ribet, hanya pakai SKP. Nah, mulai tahun 2023 ini kita kurangi kerutan-kerutan JS. Yang tadinya Bapak Ibu bentar gawe bapak, saya itu surat bapak-bapakan. Cukup pakai SKP. Bila kebutuhan, umur, kredit, SPL sudah tidak pakai itu. Apa yang dimaksud dengan lembaga fungsional? Bapak Ibu sudah tahu bahwa sekelompok jabatan yang berisi fungsi berkaitan dengan keahlian dan keterampilan. Jadi di Indonesia ini ada 293 peraturan tentang jabatan fungsional. Biasanya dengan ngerti itu jabung itu guru, pengawas, pemilik. Nah ini jelas itu. Ngerti ini, padahal ada 293 peraturan tentang jabatan fungsional. Lihatnya juga fungsional dokter, fungsional perawat, guru pertanian, kemudian peneliti guru berapi, dan seterusnya. Ada 293 jabatan fungsional. Dari 293 itu dikompilasi diperoleh dari segi muncullah Permenpan RB nomor 1. Kalau dulu pakainya Permenpan 16, pengawas Permenpan 21, saya PCC Permenpan 27. Ribet kakak permen jadikan satu muncul Permenpan 1. Baik, saya lanjut kategori dan JF berdasarkan Permenpan 1 ada 2, yaitu kategori tentang keahlian dan keterampilan. Yang saya bahas yang punya kita saja tentang kategori keahlian. Kategori keahlian terdiri dari jenjang ahli pertama, muda, madya, dan utama. Sudah di pondok-pondok berdasarkan golongan ruang. Ahli pertama untuk golongan 3A dan 3B. Ahli muda golongan 3C, 3D. Ahli madya golongan 4A, 4B, 4C. Ahli utama 4D dan 4B. Kabupaten Pekalongan sudah ada yang sampai golongan 4B. Bupati pengawas dasar itu sudah 4D. Konsekuensinya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sampai ke jenjang 4D, dia kudu tahan tekan sudah 5 tahun. Saya tetap jadi kerja. Jadi mau harus pakai, jadi kan mikir ini. Saya mau 60 apa 65 ya.
Nah, di 65 dulu nggak padi. Kalau tidak mau 65, 4 tidak ada sampai bensin sudah. Ini kemarin terjadi di bawah pengawas SMP buat tapi siap mas, sudah 5 masih sanggup, oke lanjut bu. Yang kedua bu Tati Hidati, pengawas SD juga mau maju padi, katanya bu jadi siap sampai 65. Saya pernah dari usaha kuat mas, saya beriang-beriangan, usaha kepenak. Nah kalau dengan tidak lanjut, ya orang sama maju padi, BPJ tidak, akhirnya tidak lanjut kampanyenya, hanya sampai 4. Ini kategori keterampilan tidak perlu saya bahas. Keterampilan ini contohnya di pustakawan. Kemarin saya di perpustakaan itu menggunakan jenjang kategori keterampilan, bukan berdasarkan pengetahuan tapi terampil untuk buku-buku perpustakaan. Contohnya kemudian kan di dinas perhubungan juga di sana kategori keterampilan penguji kendaraan bermotor itu sama, bukan kategori keahlian, mereka terampil. Ada jenjang pemula, terampil, mahir dan penilaian. Tidak saya bahas. Lanjut, kapan seorang CPNS diangkat ke dalam jabatan fungsional? Bapak Ibu masih ingat kemarin menggunakan Permen 16/2009, seorang guru yang mau diangkat ke dalam jabatan fungsional syaratnya 3. 1. Kudu duwe STCPL Laksar atau prajabatan. Yang kedua kudu duwe STCPL PIDP, program induksi guru pemula. Yang ketiga timbalannya kudu duwe sertifikat pendidik. Lah ini timbalannya. Banyak guru-guru kita yang sudah golongan 3A, 3B gara-gara tidak punya sertifikat pendidik tidak bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional. Kemarin menggunakan aturan yang lama. Aturan yang baru sangat mudah. Pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsional dalam pengangkatan pertama dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan PNS tanpa syarat apapun. Jadi besok menyalahkan bonus PNS kok sudah diangkat menjadi PNS, maka secara otomatis dia akan menerima SK jabatan fungsional. Dan apakah di situ tertentu oleh Sulawesi Katolik itu sering kakak Pak nyampe dulu 3A 3B saya ini masih PKI mesti 3A 3B Pak belum punya jago. Jangan khawatir, kami sudah mendata guru-guru kita yang golongan 3A dan 3B sekarang sedang diproses untuk diusulkan ke dalam jabatan fungsional urusan universitas. Ada 481 kalau mereka guru dengan cerita itu PNS golongan itu sudah 3A atau 3B tidak minimalnya S1 sedang kita proses untuk usulan jabatan fungsional. Nanti kalau sudah keluar akan menerima 2 surat. 1 SK jabatan fungsional sebagai guru ahli pertama, yang kedua memperoleh Pak Dasar. Baru dia nanti dihitung menggunakan anggaran ini. Kalau kemarin kan belum. Kalau sudah terima SK Jabung nanti akan menerima Pak Dasar. Pak Dasar dihitungnya bagaimana Pak? Dihitung berdasarkan masa kerja sejak PNS. Ini contoh perhitungannya. Nah, jadi nanti kalau ada guru Bapak Ibu yang 3A, 3B sudah S1 nanti akan menerima SK Jabung. Kemudian angka kreditnya dihitung berdasarkan masa kerja dari PNS. Kalau dia dari PNS yang sampai dengan sekarang kurang dari setahun, itu angka kredit itu 1 tahun 18, 2 tahun 28, 3 tahun 38, 4 tahun atau lebih 47. Nanti akan menerima Pak Dasar sesuai dengan masa kerjanya masing-masing dihitung dari PNS. Yang berikutnya
berikutnya, apakah kegiatan penunjang dan pengembangan profesi masih ada? Tidak ada. Sudah tersampaikan. Kegiatan penunjang dan pengembangan profesi tidak diatur lagi dalam tata kelola jabatan fungsional karena menjadi tugas pokok jabatan sebagai kontrak kerja dengan atasan. Bapak Ibu harus mendapatkan usaha mikir pengembangan diri PKI PTKPNS sudah tidak mewajibkan pakai itu. Dan biasanya pabrik itu pabrik lain. Oh, pabrik sekolah sudah berpakai. Saya kira seorang lain yang sunnah. Tidak pakai pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Dupa masih ada, tidak ada dupa-dupaan. Oh, saya dupa. Dupa sudah tidak lagi digunakan dalam mekanisme penilaian angka kredit karena ditetapkan berdasarkan predikat kinerja. Dari mana predikatnya? Dari SKP. Angka kreditnya dilakukan dengan cara konversi. Jadi nanti di SKP itu akan muncul predikat kinerja, kemudian nanti dikonversi menjadi angka kredit. Timbangannya tidak ada. Sudah dengan ini. Timbangan nilai tidak ada. Dengan merasa berkumpul berkah bila sampai Henry SMP Angel. Tahu sah. Karena tim menilai besok per 30 Juni 2023 kami bubarkan. Tidak ada tim penilai angka kredit karena sudah menggunakan konversi predikat kinerja. Dasar hukumnya apa? Pasal 62 Permen RB nomor 1 tahun 2023. Ketentuan mengenai unsur-unsur kegiatan, penilai kinerja, penilaian angka kredit, pejabat pengusul, pejabat penetapan, tim penilai angka kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan JN, kenaikan pangkat di dalam Permen RB nomor 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara sudah nggak pakai lagi dan sampaikan orang lupa orang pendidik orang pengembangan profesi karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah ini bapak-bapak kita Bapak Ibu nanti sudah menggunakan predikat kinerja. Predikat kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja. Apa saja predikatnya? Ada 5. Nanti predikat kinerja yang ditetapkan oleh pejabat penilai itu ada 5. Sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Predikat kinerja inilah nanti yang akan menentukan hasil konversinya. Beda-beda. Per predikat dan per jenjang sudah beda nilainya. Dan jenjang ini amat baik, golongan 3A berapa Pak? Nanti ada konversinya. Siapa yang menentukan? Ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, bukan oleh tim penilai angka kredit, tapi oleh pejabat penilai kinerja. Siapa sih pejabat penilai kinerja? Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung pejabat fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas sampai di dulu. Tak dalil yang melakukan penilaian itu adalah pejabat pengawas, bukan pengawas bina ya, bedakan. Pejabat pengawas di dinas pendidikan itu setingkat kaki. Jadi di kami itu ada pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pimpinan tinggi. Eselon 4, eselon 2, eselon 2. Seharusnya yang menilai Bapak Ibu guru kepala sekolah adalah pejabat pengawas atau setingkat kaki, khususnya di kasih SMP. Masalah yang akan menilai dengan, tapi yang masalah penting jumlah guru dan itu sekitar 1.000 lebih. Ya orang ngantor nanti begitu beli uji program ini.
Oleh karena itu ada tambahan kalimat atau pejabat lain yang diberi delegasi wewenang. Sopo? Kepala sekolah. Kepala sekolah nanti yang akan menjadi pejabat penilai kinerja. Dia yang melakukan konversi predikat kinerja ke dalam tenaga kredit. Konversinya juga dilakukan oleh pejabat penilai, yaitu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah siapa yang menilai? Sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Podo karo sing tanda tangan nang SKP dengan tahun 2021. Kalau dulu Pak Muharrem sing tanda tangan Pak Wil sing tanda tangan rasanya Pak Zainuri. Ya boleh, Pak Zainuri. Tapi Pak Zainuri waktu itu jabatannya adalah PLT Kabid Pembinaan Bidang bukan sekretaris. Kok bisa Pak? Karena Pak bisa pensiun, Pak Zainuri pensiun. Tidak ada yang menjaga, akhirnya Pak Zainuri diberikan PLT. Sehingga yang tanda tangan SKP kepala sekolah adalah PLT Kabid Bidang. Sekarang sudah ada definitifnya Pak Ipung. Berarti kita tanda tangan kepala sekolah Pak Ipung. Tinggi dengan manggo Pak Ipung. Bukan kepala napi kepala sekolah Pak Ipung. Ini dulu pada baik yang namanya kepala sekolah. Jadi tolong Anda sampaikan ini jangan dijadikan menurunnya pengembangan ke profesian tandingan nyong seorang DPLB Pak Mangga dilangsungkan kontrolnya nanti ada di kepala sekolah. Pak, ini ada tugas dari dinas dengan serahkan ke LPMP, ya silakan. Pak kepala sekolah ada tugas dari KKB menangani BPJB, silakan. Kenapa sih yang akan menilai langsung dulu jadi kepala sekolah dinilai oleh KP3. Jadi harus saling memberi contoh yang baik. Kepala sekolah di Manggarai Pak Budi seperti berikan contoh dulu yang baik, baru bisa memberikan nilai kepada bawahan kepala sekolah Manggarai dan Sama. Itu sampai Pak Budi berkata apa? Ya itu, jadi ada korelasinya antara KP kepala sekolah dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu yang menjadi TKP nanti tentunya di dalam melakukan konversi. Jika Bapak Ibu kepala sekolah menilai guru ahli pertama golongan 3A dan 3B dengan predikat kinerja baik, maka akan dikonversi ke dalam angka kredit 12,5. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah menilai guru ahli muda golongan 3C, 3D dengan predikat kinerja baik akan mendapatkan nilai 25. Guru ahli media 4A, 4B, 4C predikat kinerjanya baik dikonversi angka kreditnya 37,5 dan terakhir adalah konversinya 50. Angka-angka inilah yang nanti akan menentukan cepat dan tidaknya guru naik pangkat. Cepat dan tidaknya. Kalau guru mau naik pangkat tidak memenuhi syarat tertentu, selamanya tidak bisa naik pangkat. Sekarang bisa Pak, saat belum berbulan guru, saat berbulan diuji misalnya, dapatnya 3,13, tetap mungkin pangkat orang kita 12 tahun yang akan datang. Iya, tetap mungkin pangkat kan sampai 4 tahun dan 15 tahun soalnya itu. Perhitungannya begini Bapak Ibu, contoh. Guru ahli pertama 3A3B untuk naik pangkat butuh angka kredit kumulatif 50 dari 3A3B. Kalau dia mendapatkan predikat
usaha dari pengembangan diri dan pilih. Tergantung nilai SKP-nya. Kalau dia mendapatkan nilai amat baik, guru ahli pertama dapatnya 18,75. Berarti tidak ada 3 tahun udah makan. Enggak guru kepala sekolah ngapain kalau terjebak nilainya. Tahun dimana makan. Orang saliter itu lagi STPPL. Orang saliter ya STPK biasanya kalau menanggung ya. Kalau biasanya kalau dia maknya bayar kok. Jadi sekarang lebih ekonomi pembangunan satu lagi. Itu Bapak Ibu perhitungannya, nanti Bapak Ibu yang akan melakukan konversi kepala sekolah selaku pejabat bernilai. Akan tetapi ada filter yang harus dilakukan. Kok teman-teman juga marah bergerak 4 tahun. Kalau Bapak Ibu pindah ke jabatan, ya harus uji kompetensi dulu. 3A mari 3B tidak, karena sama-sama ahli pertama. 3B mari 3C uji kompetensi karena pindah jabatan dari pertama menjadi muda. 3C tidak, karena sama. Dari 3B ke 4A uji kompetensi. 4A mari 4B tidak. Jadi selamat ya. Semua tanpa tanya, pakai motor, semua tahu, tak berapa semua tahu. Itu apa sih? 4A mari 4B mari 4C orang berpensi. Ini bukan pertanyaan lagi, ini bukan pertanyaan tanya jawab. Baru kalau sudah 4C mau ke 4B, nah itu baru mikir. Ya, Bapak Ibu mikir, ini Pak Swida atau Pak Swida ngomong. Nanti rumah soku atau kandani daripada omongan dua-duanya lanjut Swida ngomong. Berikan 4D. Alhamdulillah Suti ini tambah 5 tahun. Dimana Pak Swida sudah lihat anak Pak Nungayu lulus. Itu sudah 5 tahun 5 tahun tapi dikasih ini. Ada uji kompetensi. Nah, para uji kompetensinya bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Apabila guru yang mau naik dan jabatan satu tingkat lebih tinggi cuma memenuhi akhirnya diplomasi dan memiliki prestasi kerja paling rendah dan nilai baik setelah selama 2 tahun. Jadi misalnya mau beli tapi dari jabatan silakan tapi kalau ternyata 2 tahun terakhir nilainya cukup ya nggak bisa itu lebih kompetensi karena minimal 2 tahun terakhir harus bernilai baik. Jadi kalau soalnya Pak Nabi berarti 1 tahun keempat ini meningkat komposisinya sama Bapak Ibu, masih sama seperti ya kemarin, tidak ada perubahan. 23A, AKK-nya 100, 3B 100, 3C 100, 3D 100, 4A 400, 4B 550. Pak, saya sekarang 4A sudah 800 Pak. Betul, pertanyaannya betul. Saya baru 4A loh ya, terus kemudian Pak. Berarti betul langsung kemarin saya diskusi dengan Pak Budi yang saya jadi nanti itu angka kredit kumulatifnya tidak berubah. Kenaikan pangkatnya proses 3B butuh sekat, 3B sekat dan seterusnya. Tambahannya itu angka kredit kumulatifnya juga belum berubah. Kalau saya sudah 850 Pak, itu belum sempat ya. Nah, metodenya bagaimana? Metode kompetensinya itu ada tes tulis,
Metodenya bisa nanti tertulis, bisa pakai portofolio, juga ada wawancara dan metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Instansi pembina kita adalah Kemendikbud. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara daring atau luring. Jadi nanti bisa dilaksanakan daring atau mungkin sekarang diterapkan luring, berarti ukurnya luring. Tergantung dari kebijakan kementerian. Pak ngadu daring atau Pak ngadu luring. Materinya apa Pak? Materinya ada 3, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Materi yang diujikan itu kompetensinya teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi kalau mau aku loh nanti. Soalnya saya mau Pak Bu. Kemudian materinya itu. Saya tanya Bu Tati, Bu, uji kompetensi jaringan yang keempat ini bagaimana? Jawabannya tentang tupoksi deh. Berarti saya dilakoni Bapak Ibu sehari di sekolah itu yang diujikan. Saya tanya Bu Tati seperti itu soal-soalnya. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi syarat minimal nilai 70. Syarat minimalnya 70. Jadi nanti kalau modelnya itu luring seperti dulu PKD, UKD, uji kompetensi dulu biasanya kadang-kadang dibuat untuk dipilih wes ngerti yang lulus semua orang. Akhirnya dipilih juga semua orang lulus. Karena nilai minimal lulusannya adalah 70. Lalu yang tidak lulus bagaimana? Bisa ikut ujian ulang pada periode berikutnya. Karena ada kesempatan uji kompetensinya dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kenapa 2 kali? Untuk kenaikan pangkat per April dan kenaikan pangkat per Oktober. Misalnya sebenarnya itu bulan itu untuk April gagal, yaitu ujian mana untuk kenaikannya bulan Oktober. Jadi ada kesempatan mengulang uji kompetensi. Partai teknis nunggu dari kementerian. Mudah-mudahan judulnya akan berbarengan dengan judul pengangkatan pengawas. Karena di situ sudah akan mencakup uji kompetensi untuk guru yang mau naik jenjang dan untuk guru yang mau daftar sebagai pengawas. Mudah-mudahan judulnya nanti keluar dari satu. Belum ada judul. Tata kelola jabatan fungsional yang baru, apakah nilai hasil kerja yang lama masih bisa diangkat kredit? Bisa Bapak Ibu. Jadi dalam masa transisi itu tata kelola JR yang baru angka kredit nilai berdasarkan ketentuan JR masing-masing sampai 300%. Jadi ini Bapak Ibu nanti menyiapkan pak yang akan dinilaikan sampai dengan 31 Desember 22. Silakan nanti dicek sendiri di masing-masing sekolahan dulunya. Harus punya pak per 31 Desember 22 yang akan dinilai terakhir kapan? Besok sampai 30 Juli 2023. Makanya ada sosialisasi orang jadi orang umum. Jadi intinya nanti Bapak Ibu kita suruh ngecek pak guru di sekolah masing-masing duitnya kapan. Setelah itu baru harus menilaikan sampai dengan 31 Desember 2022. Kalau tidak punya ini, maka tidak punya pak integrasi. Karena pak ini nanti akan diintegrasi menggunakan pak penilaian baru. Pak saya dulu ini mau lulus, ya berarti kudu negara seolah dulu orang bukan. Sehingga kan nyaman di posisi 4A biasanya. Yang 4A orangnya gawe BDS, BDK, orang gawe 4 tahun. Nah, biasanya posisi awalnya di 4A. Beliau mesti berhubung gawe kenaikan pangkat 4A orang itu ya 4 tahunan. Yakin begini saja jadi dari 2014 atau Pak seorang yang hebat itu kan akhirnya berusaha untuk bisa membuat pas karena ada kesempatan mudah banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti siapkan dengan baik paknya sampai dengan 31 Desember 2022. Kapan mekanisme ini berlaku? Tata kelola ini akan diberlakukan 1 Juli 2022.
PKP yang harus disiapkan. Karena mulai 1 Juli 2023 kita sudah menggunakan mekanisme akan tetapi meskipun sudah berlaku 1 Juli 2023, segala butir kegiatan yang Bapak Ibu peroleh mulai 1 Januari 2023 sudah diperoleh dari sertifikat kinerja. Jadi ini STTBL, pengembangan diri, kemudian karya ilmiah, publikasi ilmiah, PTK yang diperoleh setelah 1 Januari 2023 sudah tidak bisa dimilikan angka kreditnya karena sudah menggunakan SKP aduh taknya bersertifikat pendidik kalau yang diterbitkan Januari pada nilai akeh wes ora dinilai angka kredit Pak. Padahal itu nggak kasih nyata sertifikatnya gimana semua orang dinilai. Kalau sudah 1 Januari 2023 paling disimpan di laminate terpakai figuran. Bahwa ada perubahan aturan kalau artinya apa? Dapatannya berubah disimpan apa di laminate figuran. Kok orang bilang jadi negara perolehan sertifikat maupun PI setelah 1 Januari sudah tidak dimiliki karena sudah menggunakan predikat kinerja. Iman lagi. Padahal mungkin ngelipok dari BUMN, BUMN dijaga. Yang besok ada terus, gara-gara ini sudah tidak ada sertifikat dan sebagainya, suka yang pada saksi nyata. Ya tahu dari mana? Nah, semua tidak saksinya kalau tak bosan, bertanya TPK. Kemarin berikutnya sudah dilalui. Jadi ada isu berbeda. Kalau benar TPK harus berdasarkan publikasi nyata sampai dengan TPK. Ada dulu. Ramai. No masih no belakang yang dikawin berita. Sebenarnya tidak. Ya, itu nomor 1. Tata cara penyelesaiannya bagaimana? Jadi kita sekarang masih menggunakan angka kredit konvensional, nanti akan dikeluarkan angka kredit integrasi, yang kemudian juga Pak Impasing, ya, itu namanya Pak Integrasi. Kemudian peralihan dari Permenpan 89 ke 2009 menggunakan Pak Impasing, sekarang Pak Integrasi. Kalau sudah diintegrasi, baru Bapak Ibu melakukan Pak Konversi di akhir tahun. Yang perlu dipersiapkan apa? Adalah ini, tolong kepala sekolah data gurunya masing-masing, dicek satu persatu. Guru saya memiliki Pak terakhir kapan? Karena Pak yang harus dimiliki guru kepala sekolah harus terakhir per 31 Desember 22. Tadi jawab dulu, masalah sekarang masih Pak yang boleh sangat mirip. Pak terakhir kuncinya yang harus dimiliki guru kepala sekolah per 31 Desember 22. Kalau mau bisa lanjut menggunakan Permenpan 1. Nah orang ini bagi rasional apa? Nah, penjelasannya begini, dicermati sekarang. Apabila Bapak Ibu guru kepala sekolah sudah memiliki Pak terakhir per 30 Juni 2022, contohnya saya sudah punya Pak terakhir Pak, saya kemarin Pak tahun 2022 sudah keluar, pernya per 30 Juni 2022, kuncinya gitu. Jika memiliki STTP dan pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif dari
1 Juli 22 sampai 31 Desember silahkan mengajukan tambahan penilaian. Ini sudah ini perasaan apa? Ini. Nah, penilaian dari 1 Juli 22 sampai 31 Desember 1 semester. Kalau punya pengembangan diri dan fikih. Nanti kalau sudah diajukan, maka Bapak Ibu akan menerima pak baru per 31 Desember 22 setelah ada tambahan 1 semester. Pakai 30 Juli 22 kemudian saya hanguskan. Nanti akan ada surat, akan kita tarik semua pak per 30 Juli 22 kita tarik, kita hanguskan. Karena Bapak Ibu tidak perlu memiliki tahun berapa Pak 30 Juni atau Pak 30 Desember, sehingga Pak yang 30 Juni akan kita tarik, sehingga Bapak Ibu punya Pak per akhirnya per 31 Desember 2022. Kalau sudah punya Pak itu baru kita buatkan Pak integrasi. Kalau mau ditulis pertanyaannya coba. Yang berikutnya sama posisinya, apabila sudah punya faktor 30 Juni 2022 dan selama 1 semester dari 1 Juli sampai 31 Desember tidak punya angka kredit yang mau ditambahkan, berarti Pak 30 Juni itulah nanti yang akan diintegrasi tanpa tambahan nilai. Keputusan ada di tangan dunia. Nyong tarik ber-16 semester, posisi 30 Juni berintegrasi. Kalau seperti itu, baru nanti yang 30 Juni itu akan diubah masa penilaiannya, Pak. Tetap harus diubah, karena penilaiannya sampai 31 Desember 22. Pak 30 Juni dibalik, kita buatkan Pak baru sampai dengan 31 Desember 22. Angka kreditnya sama seperti yang 30 Juni karena tidak ada tambahan. Setelah itu terbit baru dibuatkan Pak integrasi. Kuncinya pokoknya Pak 30 Desember baru integrasi orang 20 besok. Lanjut, jika Bapak Ibu dulu pas tahun 22 ada kenaikan pangkat, pangkat 22. Jika SK kenaikan pangkat 1 April 22 kemarin, Pak saya baru naik pangkat 1 April 22. Paknya pasti akan tertanggal 31 Desember 21. Pak kenaikan pangkatnya. Karena untuk SK April. Nah, karena Pak kenaikan pangkatnya baru dihitung sampai 31 Desember 21, maka dia tetap harus mengajukan tambahan 1 tahun penilaian. Bukti orang pikirin itu orang tetap ditambahkan. Nek orang pikirin tetap pakai angka kredit yang terakhir kenaikan pangkat. Akan diterbitkan Pak lagi per 31 Desember 2022. Kalau tidak ada tambahan, menggunakan angka kredit dan lama kenaikan pangkat ditambah penilaian PKK 1 tahun. Karena sudah 1 tahun. Setelah itu baru diterbitkan Pak baru per 31 Desember 2022, lalu akan dibuatkan Pak integrasi. Dan kalau SK kenaikan pangkat April 23 Pak, SK kenaikan pangkat April 2023 itu pasti Pak kenaikan pangkatnya tertanggal 31 Desember 22. Karena sudah punya Pak tertanggal 31 Desember 22, sudah tidak dilakukan penilaian lagi, tinggal Pak kenaikan pangkat itu yang akan diintegrasi. Kuncinya pokoknya Pak terakhir per 31 Desember 22. Kuncinya di situ. Pak saya tahu berapa sih Pak? Bisa dilihat sendiri. Maka penilaiannya harus sampai dengan 31/22. Nah, kalau nanti sudah selesai Pak per 31 Desember 22, kapan Pak integrasi terakhir sudah dibatasi oleh pemerintah?
Kenapa 23? Karena setelah Pak integrasi ini selesai, seperti 31 Desember 23, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan membuatkan konversi. Kalau sudah dibuatkan konversi, maka kenaikan pangkat pertama kali menggunakan Permenpan 1 akan terjadi 1 April 2024. Kenaikan pangkat menggunakan Permenpan 1 ini besok akan terjadi per 1 April 2024 karena sudah melewati 1 tahun penilaian menggunakan SKP. Yang sekarang Oktober sudah beredar surat tentang kenaikan pangkat 1 Oktober 2023. Di sana sudah disebutkan silakan Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk bisa naik pangkat 1 Oktober 2023 boleh mengajukan, tapi masih menggunakan Permenpan 16 2009 belum menggunakan SKP. Jadi penilaian berkasnya sampai dengan 31 Desember 2022. Dinilai berkasnya, pengembangan dirinya cukup, publikasi ilmiahnya cukup, Bapak Ibu bisa naik pangkat per 1 Oktober 2023. Masih menggunakan aturan lama. Jadi saya AKK-nya sudah mencukupi, PD-nya cukup, PI-nya cukup, silakan mengajukan kenaikan pangkat per 1 Oktober. Masih pakai Permenpan lama. Ini contoh paketnya dasarnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima paket dasar contoh jabatan fungsional dinilai golongan 3C. Dia angka kredit terakhirnya 262, ini contoh. 3C sudah punya angka kredit terakhir sampai dengan 31 Desember 22 262 ini akan dikurangi nilai dasar 3C itu 200 sehingga dia punya penilaian integrasinya 62. Nah apabila dia mau naik pangkat dia kurang angka kreditnya 38 karena 3C butuhnya 100 kurang 38. Kurang 38 ini kalau dinilai menggunakan SKP dapat nilai baik, golongan 3C dapatnya 25. Berarti tidak ada 2 tahun yang bersangkutan bisa naik pangkat ketika di. Nah modalnya sudah 262. Saya modalnya 280. Berarti tinggal setahun toh. Karena konversi SKP-nya kan 25. Sudah punya 280 sehingga besok per April bisa naik pangkat. Kali-kali seperti itu. Naik pangkat lagi belum susuk pada itu. Yang terakhir Bapak Ibu yang harus dilakukan kepala sekolah adalah membuat format penetapan predikat kinerja. Bapak Ibu nanti akan menyusun format ini akan memberikan predikat kepada setiap guru. Di kolom yang bawah ada penetapan predikat kinerja pegawai, sebutkan semua nama pegawainya di situ. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, predikat kinerjanya apa. Sangat baik, baik, cukup, kurang, dan seterusnya. Karena ini nanti untuk dasar mengkonversi angka kredit. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari SKP. Ini tak contohkan punya saya. Dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2022. Nah, nama pegawai diri saya Sidianto. Kemudian pejabat penilai kinerjanya adalah kemarin Pak Zainuri. Karena Pak Kabid Tugasnya masih PLT sehingga saya ditarik ke atas. Jadi nanti Bapak Ibu silakan melihat SKP-nya masing-masing tahun 2022 yang tanda tangan
pejabat penilai sopo, itu nanti yang akan menjadi pejabat penilai kinerja dengan. Di bawah akan muncul tulisan predikat kinerja pegawai. Nah inilah nanti yang akan dimasukkan ke format tadi, baik, sangat baik, cukup, sedang, kurang. Di situ nanti Bapak Ibu akan menentukan kinerja baik, dapat prestasinya berapa per jenjang jabatan sesuai dengan SKP tahun 2022. Yang terakhir selesai. Jadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan Pak RT dari awal sampai terakhir, saya ini bahwa nanti kenaikan pangkat mulai 1 April 2024 orang cukup menggunakan konversi SKP. Tidak lagi Bapak Ibu pusing dari 4 dari persetujuan dan sebagainya. Tapi yang harus disiapkan adalah pak terakhir per 31 Desember 2022. Kuncinya itu. Nah orang begitu kita tak bisa melanggar. Yang berikutnya sebelum dengan tanya, Pak saya sudah 4 B. Terus prosesnya bagaimana? Penerbitan 4 tahunan sampai dengan 31 Desember 2022 ini untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan hanya melayani sampai dengan golongan 4A. Yang 4B proses 4 tahunannya tetap harus lewat Kementerian Pendidikan melalui BBPMP. Jadi tolong yang sudah 4B ke atas secara perorangan individu datang ke dinas, di Sumber Sekretariat, tempatnya Mas Sigit, minta surat pengantar mau ngurus 4 tahunan sampai dengan 31 Desember 2022. Nanti secara individu akan dibuatkan pengantar, Bapak Ibu mengirimkan berkas penilaiannya ke BBPMP melalui PO Box. Tidak bisa dikurir langsung tekan kono fungsi kembali. Ya, tidak melayani kurir tapi lewat PO Box. Setelah itu prosesnya nanti Pak di atas lewat BBPMP. Yang berikutnya, ngomong dengan apa? P3K seperti Pak. P3K perlakuannya sama seperti dengan menilai ASN. ASN kan terdiri dari PNS dan P3K. Sehingga dia juga akan mengalami penilaian menggunakan SKP dan mendapatkan predikat kinerja. Hanya predikat kinerjanya tidak dipolitisasi karena mereka tidak punya akademi. Kenapa sih Pak? Karena nanti akan menentukan kenaikan kelas jabatan. P3K tidak punya pangkat golongan tuan, tapi punya kelas jabatan. Nah, itu lebih penata muda, penata tingkat 1. Mereka punyanya kelas jabatan. Diangkat sekarang sebagai tenaga P3K dengan kelas jabatan kelas 9. Nanti kalau sudah dinilai ada predikat kinerja yang kita maksud juga menuju seperti apa, nanti mereka bisa naik kelas jabatan dari kelas 9, kelas 10, kelas 11, 12 dan seterusnya. Bapak sih Pak supaya gajinya naik sehingga berakan aduh 2,9 terus Pak akan pensiun. Sekarang sudah ada pencerahan bisa naik kelas jabatan dan bisa menaikkan gaji. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pas saja setelah ini kita diskusi apa yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir tadi. Bapak Ibu ada unek-unek yang terus Bapak Ibu tanyakan dalam pelaksanaan program PAN, dan kita diskusi kita cari tanya jawab. Jangan tanya Pak, mau aku bikin dulu indikatornya apa? Belum ada judulnya. Ya, kepala sekolah sampai sebelumnya itu banyak indikator. Yang disukai A, disukai B, BDC, dasarnya apa? Harus ada indikator. Yaitu belum keluar sampai dengan sekarang. Belum ada indikator penilaian yang SKP. Yang berikutnya tak jelaskan yang nilainya
bagus lewat. Ini kembali ke sini. Saya tanya ke BKN Pak, saya punya guru golongan 4A sudah 10 tahun, angka kreditnya sudah 800. Kalau berdasarkan integrasi, maka angka kredit 800 dikurangi pak dasarnya 400, susuk 400. Nek susuk 400, kudunya sudah 4B dan 4C loh Pak. Apakah nanti langsung akan dikeluarkan SK 4C? Saya bilang gitu. Tidak bisa jawab BKN-nya. Menunggu juknis saja Mas, nanti kami akan mengeluarkan juknis guru-guru kita yang angka kreditnya sudah melampaui pangkat kesudahnya. Menunggu juknis. Tapi saya mengharap begini, kalau gimana? Guru yang wis 4A, yang angka kreditnya wis punjul dari 500 itu otomatis dari 4B. Kita bayarnya kita kita suka, kan kasihan mereka sudah punya kredit. Ya muka-muka juknisnya maksudnya karena bui, muka-muka. Ya kita menunggu saja. Itu Bapak Ibu, maka sekarang kita di bukti saja. Yang mau tanya, Pak Sosok. Pertama untuk pertanyaan saya, yang saya dengar sendiri, saya kalau dulu pernah mangkrak dari 4 itu 11 tahunan. Saya kenakan pangkat saya itu 2020 April 2020. Kemudian kalau dilihat dari nilai 4 tahunnya di tahun 2022 itu sudah 300-an. Pertanyaan saya, apakah saya harus ikut dengan pangkat yang model lama atau harus menunggu yang model baru? Yang kedua, saya mengajak teman-teman, kebetulan di sekolah saya juga ada yang overload sama pangkatnya seharusnya sudah 3D, itu masih 3D, itu sudah berapa tahun? 10 tahun. Pertanyaannya begini, kalau di kumulatif nilainya itu pasti sudah overload dari 3 D-nya. Sebenarnya saya, apakah nanti secara otomatis itu tadi sudah saya kelompokan atau harus 3 tujuan kalau tidak ada itu sudah overload, sudah jalan untuk ke 4A. Mungkin itu praktis pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya, dan nanti bisa menjadi peran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang angka kreditnya sudah melebihi, kita masih menunggu Pak. Tapi saya tetap berharap yang sudah melebihi itu nanti tetap akan dinaikkan paketnya ke jenjang yang lebih tinggi, 1 tingkat, orang 2 tingkat. Itu saya golongan 3C, rumah biji lurus 500 dari 4A. 3C ya kemarin 3C dulu. Prosesnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu naik pangkat kok pindah jenjang jabatan, angka kreditnya dinolkan kembali. Jadi kalau 3C maring 3D itu bisa ngisikan sisa, tapi kalau 3C ke 4A, katakanlah mendingan sudah 450, dengan uji kompetensi lulus, dengan pangkatnya ke 4A, dengan angka kredit kembali 0. Dinolak kembali kalau tidak jenjang jabatan. Lah mudah-mudahan nanti yang sudah melebihi jenjang jabatan seperti itu tidak langsung dari 3C maring 4A, tidak bisa. Kita masih berjenis. Pak, sebaliknya saya ikut yang Oktober atau April. Kalau memenuhi syarat berdasarkan permentan yang lama, memang Oktober Pak. Jadi kan juga berkata saya, kalau memang memenuhi syarat, angka kredit kumulatifnya sudah bisa ke 3D. Kemudian pengembangan dirinya mencukupi, publikasi ilmiahnya mencukupi persyaratan. Makanya dulu April, Oktober tidak pakat. Kalau memang dirinya sudah punya persyaratan lengkap, tapi yang punya aduh saya PD-nya kurang ya Pak.
memenuhi. Jadi tinggal pilihan di dunia. Angka kredit sudah lebih, ya sudah dijawab ya. Yang lebih tadi, Pak saya jadi itu 3 itu sudah saatnya 4 muncul. Ya orang dinaikkan pangkatnya ke 3 dulu. Nanti baru kita lihat angka kreditnya kita berapa. Kalau memang masih ada bisa sampai ke 4A dan jumlahnya memperbolehkan masuk ke 4A, ya melu ujian ITE. Itu juga berarti dulu karena angkanya sudah mencukupi. Kita masih mencukupi satu. Oke, mana lagi? Di mana sih? Di coba. Terkait dengan pembangunan yang seperti itu kami mengajukan yang per 30 Juni 2022 sampai sekarang belum terbit Pak. Jadi mohon gimana kan kami apa dulu karena ini sudah lama Pak. Maka kami untuk memproses yang per 31 Desember 2022 ini belum bisa. Jadi prosesnya gini, Bapak Ibu kudu ngerampungke sing per 30 Juni 2022. Dilacak. Posisinya sekarang gimana? Apakah berkas penilaiannya sudah penilai atau berkas penilaiannya masih di sekretariat? Karena prosesnya masih menggunakan e-fax yang per 30 Juni 2022 kan masih menggunakan online e-fax. Dengan download dulu, tanyakan ke sekretariat, prosesnya sudah sampai mana? Kalau sudah sampai penilai, mendingan proyeknya dibeli. Jadi nanti masukin ke mana sih? Dan sampai 3 ada di sana, itu dilacak Pak. Karena berarti masuknya di penilai agar segera diselesaikan. Karena kalau sudah maju sampai 30 Juni kok belum bisa diproses, dengan tidak bisa mengajukan yang per 31 Desember. Dilacak dulu Pak, baik yang 18, 19, 20, 21 kalau dilacak ke dinas. Di tim sekretariat, ada di depannya masih di prosesnya sampai sana. Mudah-mudahan nanti kita akan proses yang sudah mengajukan akan kita dahulukan sampai dengan 30 Juni selesai. Saya mengajukan, itu sebelum ya berarti itu berarti. Ya Bapak Ibu silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi Pak pertanyaannya, kalau sekolah kami itu dari 36 yang mengajukan PAK kemarin itu sudah ada yang terbit yang 30 Juni 2022. Kemudian kemarin itu terbit lagi itu kan sudah Desember Pak. Sudah Desember tapi baru 10 kalau tidak salah. Nah itu sisanya belum. Nah ini terus bagaimana kalau yang sudah 2022 itu untuk pengajuan yang pakai integrasinya berupa kita pengajuan berkas saja atau ada orangnya itu yang pertama. Kemudian kalau yang kemarin terbit 2 Desember itu kan pengajuannya itu kan bareng dengan saya Pak, tapi kok kenapa mereka malah sudah terbit langsung ke Desember? Nah, ini yang belum ini apakah nanti bisa telusuri dulu seperti itu atau nanti secara otomatis sudah terbit dengan tanggal itu yang sudah terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekretariat sekarang orang Indo ini pengajuan berkas Pak tahunan Bapak Ibu yang sekarang sedang proses di tim penilaian sekretariat, nanti langsung akan keluar Pak per 31 Desember 2022. Yang kemarin mengajukan sudah keluar, misalnya Pak Nabi Bapak ini, Pak dan mereka belum keluar. Ketika nanti dilacak dan keluar, pasti langsung akan tertanggal 31 Desember 2022. Beneran itu ini sama dengan berarti kemarin yang sudah diproses itu sudah sampai di menilai sudah kembali ke dinas maka akan diterbitkan sing dulu dilacak tempat saya belum keluar memang di mana karena kemungkinan tim penilaiannya beda kemungkinan dari 36 orang semua juga mengalami teknologi berupa komisi misalnya itu kan masing-masing tim menilai bedanya bisa beda ini silakan ditanyakan.
yang sudah mengajukan berkas sampai 30 Juni 2022 yang sudah keluar kok sampai 31 Desember 2022 itu sudah diuntungkan buat orang ambil pilihan. Tinggal nanti tunggu pak integrasi yang belum silakan dilakukan. Kemudian nanti pak integrasi akan ada permintaan surat dari kami dari dinas. Jadi proses ini kita sampai dengan 30 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember diproses dulu. Nanti kalau sudah selesai semua baru akan kita edarkan surat untuk pembuatan pak integrasi. Sabar, Oke, melanjutkan. Ya. Ini kalau tadi disampaikan dengan bahwa yang pak 30 Juni 22 itu kan akan ditarik. Nah, kemudian kalau misalnya sampai dengan Desember memiliki SPTPL, itu kan dia bisa menambahkan ya, itu nilainya. Nah, sekarang prosedurnya itu apakah pengajuannya seperti yang kemarin ada paknya atau hanya tinggal melampirkan saja yang kalau misalkan punya. Kemudian kalau yang tidak punya, yang bilang nggak mau dirikan, yang masih ditarik itu apakah kita serahkan ke dinas, nanti otomatis dinas menerbitkan 31 Desember atau bagaimana? Terima kasih. Prosesnya saya sudah ngomong sekalian. Jadi nanti penarikan kembali pak asli per 30 Juni 2022 ada surat edaran. Ada surat edaran dari dinas, Bapak Ibu tak suruh mengembalikan semua pak asli yang tanggalnya 30 Juni 2022. Nah, sambil minta pak penarikan itu, Bapak Ibu silakan nanti bisa menambahkan berkas lahiran jika ada penilaian fikih. Meleki pak asli plus nilai berkas penilaian bagi yang punya. Saya lanjut ini berarti meleki pak terakhir toh. Kalau 30 Juni 2022 langsung akan kita buatkan pak baru sampai dengan 31 Desember. Tapi saya belum pikir berarti nanti surat itu Bapak Ibu mengembalikan pak per 30 Juni 2022 sekalian mengirimkan berkas tambahan. Yang dikirim apa? Hanya PD dan PIKI saja. Tidak ada dupak, tidak ada PKD. Karena ini penilaian satu semester. Jadi sifat dinilai kita ada diambil sebagai contoh. Saya punya STTPL, STTPL-nya ambilnya apa? Ya kudu ada surat tugas, ada STTPL, ada laporan pengembangan diri. Bentuknya kayak melapor tim penilai untuk anak. Bentuknya kayak melapor ini. Sebenarnya apa dulu jadi bakso ya bakso, buku asin, boleh mana? Sebenarnya mana STTPL sama surat tugas. Pak, surat tugas juga, mereka bisa hilang. Orang tadi bergawe mana kepala sekolah itu tangan. Mestinya Pak surat tugas itu dia sampai tadi buat lagi surat tugas baru yang tanda tangan kepala sekolah, tempat dan tanggalnya disesuaikan dengan STTPL sekarang. Oke, itu kedua ini. Ayo Bapak Ibu. Mumpung masih ketemu, buatkan sekolah ya supaya kita tahu. Saya nyambung terkait dengan SPPL dan lain sebagainya itu. Saya ingin dijelaskan ulang tentang posisi SKP gimana ke depan. Karena di SKP adalah salah satu poinnya ada pengembangan diri juga kan. Artinya kita juga harus mengikuti pembina, mengikuti pengembangan diri yang lain, termasuk membuat fikih dan sebagainya, dengan semacam itu. Apa itu juga perlu atau cukup seperti tadi yang dengan dikatakan tidak usah membuat itu dan sebagainya. Terima kasih Pak. Jadi posisi predikat kinerja mutlak diambilkan dari SKP. Pak, ini SKP per 1 Januari 2023 nyampe kadung mlebuke PD itu kira-kira KB. Nyampe kadung ngajoke artikel itu. Nah, apa ini sudah kadung? Saya sudah kadung gawe PCKD dengan kredit. Itu nanti Bapak Ibu akan kita revisi SKP-nya berdasarkan jumlah yang baru akan keluar.
Mendagri menyebutkan PD seluruh PD tidak. Akan kita sesuaikan dengan jumlah yang baru akan diterbitkan BKN bulan depan, bulan Juni. Jumlahnya berbeda kegiatan jumlah itu seperti apa sih? Apakah di sana harus kegiatan tetap melakukan pembelajaran, nggak usah menjadi saya belum jawab. Butir kegiatannya belum ada masing-masing jabatan. Dengan baru yang ini kudu gawe iki lho iki. Saya juga gawe iki, padahal gawe iki. Butirnya belum ada Pak, karena butir kegiatannya Kementan lalu sudah satu. Yang Kementan satu belum keluar jumlahnya. Sehingga kita sabar menunggu jumlahnya yang akan dimasukkan ke SKP seperti apa. Baru itulah nanti akan muncul di daftar penilaian kinerjanya dari kepala sekolah. Bisa tetap misalnya ya SKP nanti di sana ada butuh kegiatan A, kepala sekolah kan tidak soki, untuk laporin A, gitu. Jadi sabar nunggu jurnis. Oleh karena itu di awal sudah saya sampaikan ini episode pertama, mungkin ada jurnis tak ada. Jadi tujuannya adalah dengan yakin Pak tidak satu Desember sebagai perangkat awal. Ini maka bahwa itu yang masih perlu kita diskusikan. Sudah kabeh pertanyaan sudah tak sampaikan semua, ya. Bapak Ibu nanti sampaikan ke semua guru di setiap sekolahan. Makanya yang tahu dan orang ini biasanya ngaji orang kelima ada masalahnya sehingga ketika orang bisa saling menambahkan ketika nanti melakukan sosialisasi kepada semua guru di sekolahnya masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan kalau ini sudah selesai nanti saya masuk ke semua MDAP. Mudah-mudahan kalau saya ada waktu saya masuk ke semua MDAP, jadi ketemu langsung dengan para guru. Mudah-mudahan. Kemudian Pak, ada pertanyaan ini. Ya. Untuk bersama Pak integrasi pasti sama dengan Pak Jude 1 JIP 22 apa tidak? Ini Bapak Ibu. Jadi sudah tersampaikan Bapak Ibu yang penting yang keempat penting 31 Desember 22 kuncinya itu. Nah orang ini orang itu diintegrasi. Karena dasar kita melakukan integrasi adalah nilai faktor akhir tahun 31 Desember 22. Berapapun nilainya itu akan diintegrasi. Makanya kita contohkan 3C faktor akhirnya 262, ya betulnya 262, 200 ketemu tidak nol sekali. Pak, saya sudah berpikirnya 400 3C misalnya, 400, 200 sisanya 200, berarti kan duit 4 dong. Nah ini yang tidak sampai nunggu duit aja, mereka dominannya belum 4 mari bertingkat. Tetap Pak, angka kredit yang diperoleh adalah angka kredit terakhir yang dimiliki per 31 Desember 22 berapapun ini. Tinggal kita nanti wujudin. Nah wujudnya menguntungkan maksudnya kalau kita tadi mudah-mudahan berbagai dari Pak BDC, Pak BDC itu yang menguntungkan. Saya berpikir tidak, saya berpikir kalau sudah Pak B dengan sudah diuntungkan Pak B tanpa PK dan tanpa PTL PTK baru itu distandarkan angka kreditnya. Saya berpikir kalau sudah Pak B bagaimana dengan saja ya, kita duduk saja, tenang saja. Ini ada lagi Pak Bu, kata cukup. Mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait dengan pelaksanaan pakan satu ini. Kalau cukup ditutup ada. Jadi pesan saya ini Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Sekolah satu mendata semua guru. Faktor akhirnya dicek ulang. Apakah faktor akhirnya sampai dengan 2018, 19, 20 dan seterusnya itu harus diajukan per tahun.
Paknya harus diajukan per tahun, orang besok berapel. Pak saya punyanya terakhir 2017, ngadu kebiasaan nanti kalau sudah tidak bisa. Karena masih menggunakan epak. Jadi 2012 ngajukan ini mulai. 2018 keluar paknya yang berbakat untuk data penerbitan 2019 itu mana? Ngajukan 2020 dan seterusnya. Orang besar berapa orang itu bisa sampai dengan 300 tidak bisa. Karena menggunakan pengajuan epak, jadi tetap per tahun. Kecuali yang tadi terakhir, tanggal 20 Juni 2012, nanti kami tidak ada surat, baru mengajukannya secara manual yang 1 semester, tidak lewat epak dan hanya 1 semester. Iya itu Bapak Ibu, mohon segera nanti diklarifikasi macam-macam dulunya, segera diselesaikan, karena ini menurut saya menguntungkan Bapak Ibu yang 4 anyar keluyutan, tapi pensiunnya tidak sesuai. Pensiun tidak sesuai. Akhirnya gini, Pak saya pensiunnya 2024, gue orang-orang 2024, ternyata pengajuan pensiunnya adalah setahun setengah. 1,5 tahun sebelum pensiun harus sudah mengajukan berkah pensiun. Jadi si pensiun 2024 langsung otomatis itu pada pengabdian. Merasakan sebagai kenaikan pangkat, ekonomi pangkat langsung itu SKP. Nah yang masih 2025 ke atas itulah yang masih nanti akan mendapatkan keputusan. Saya pensiunnya 2025, mudah-mudahan 24 menggambar PDT. Itu balik-balik pensiun jadi pasti kan alhamdulillah. Mudah-mudahan itu. Jadi 24 jangan berharap akan bisa naik pangkat karena sudah mau pensiun. Jadi peruntungan dari teman-teman kesempatan yang sendiri dari Pak Ibu Kela 2008 sesuai tunggu pensiun kira-kira lebih dari 2 tahun masih bisa menikmati kenaikan pangkat. Jadi orang yang biasa Pak biasa dari perubahan itu kita ikutin aja. Ada yang dibutuhkan, ada yang dibutuhkan. Kita ikuti berdasarkan peraturan yang ada. Yang mau dikompak, aku antara penggabakan, alhamdulillah dengan sesuatu baru nanti kita naik pangkat. Itu Bapak Ibu, beliau Pak Aktivitas Pertama mohon waktunya untuk menyampaikan pengarahan dan beberapa informasi kebijakan yang terkini. Yang saya kasih mungkin rapat pengawas ini yang terbaru adalah tentang informasi seleksi pengawas menggunakan uji kompetensi. Kemarin juga saya baru dapat